Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham PANI yang sebelumnya sempat kita bahas dan berhasil rebound dari support psikologisnya di harga 10.000. Apakah saat ini PANI ada potensi untuk break garis EMA 150 dan mulai uptrend kembali? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PANI yang kemarin sempat kita bahas pada saat turun lumayan dalam pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dan hari Jumat ternyata PANI berhasil bertahan dan rebound dari support psikologisnya di harga 10.000. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 12.225. Apakah candle hari Jumat kemarin ini meyakinkan untuk PANI berhasil naik kembali dan menuju garis EMA 50? Kita harus lihat dulu secara broker summary. Bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat kemarin. Bisa kita lihat asing bukannya masuk akumulasi pada kenaikan 14%, ini malah keluar. Berbeda dengan sebelumnya pada saat turun asing akumulasi. Dan broker summary juga terpantau kenaikan tinggi 14% itu tidak ada akumulasi. Malah terpantau ada distribusi. Jadi untuk PANI, cara candle memang ini lumayan oke, berhasil bertahan dari rebound dari support psikologis 10.000, tapi ingat, tapi cara candle ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 150 terlewati. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar 10 ribuan, saat ini masih hold, masih bisa di hold, teman-teman bisa jadikan 12.200 untuk trail stop atau 12.000. Jadi apabila nanti hari Kamis PANI ternyata kembali turun bawah 12.000, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi jika terpantau PANI masih kuat di atas 12.000, teman-teman masih mau hold, teman-teman masih bisa coba di hold, karena masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika terpantau masih terus ada distribusi, tetap hati-hati, bisa saja hanya technical rebound sementara. Apalagi kenaikan tinggi hari Jumat kemarin ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat tunggu di sekitar harga 10 ribuan dan dapat kemarin, minggu depan baru mau coba pantau dan entry saham PANI, mau saya tetap sama wait and see kembali minimal di harga 12.000 sampai maksimal 12.200. Apabila PANI minggu depan terpantau masih kuat berada di sekitar harga 12.000, Musa baru lebih aman untuk entry. Jadi jangan langsung awal opening pada saat PANI harga dibuat naik teman-teman langsung entry, takutnya malah sore berbalik arah. Jadi tetap harus hati-hati, kan secara teknikal ini masih belum oke. Cara sentimen pun saat ini masih ada sentimen negatif untuk PANI, jadi tetap harus hati-hati. Dan walaupun bisa bertahan dan break garis EMA 150 kembali atau rebound dari garis EMA 150, ingat saat ini garis EMA 50 di harga 15.300 dan 15.000 ini masih berupa resisten. Jadi walaupun bisa naik, harus pantau apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, PANI akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah, mengetes garis EMA 150 walaupun bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150 ini. Jadi teman-teman yang sudah dapat bisa hold di sekitar 12.000 selama tidak turun, itu masih bisa hold, bisa jadikan 15.000 atau 14.000 untuk swing trade jangka pendek, karena 14.000 saat ini masih berupa resisten karena sebelumnya ini merupakan support yang menahan penurunan dari saham PANI. Dan untuk target lebih jauh di 15.000 sampai garis EMA 50. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena sebelumnya PANI sudah turun lumayan dalam dari 18.000 ke harga 10.000. Jadi tetap jangan terlalu FOMO untuk mengejar apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah dan saat ini baru mau coba entry. Jangan sampai teman-teman entry di sekitar harga 14.000 dan ternyata PANI gagal naik dan kembali melemah. Selanjutnya coba analisa atau update pergerakan dari saham Akra. Akra juga bisa kita lihat saat ini terkonfirmasi masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya Akra memang membaik, berhasil membentuk high low, berhasil rebound dari harga sekitar 1050, mulai membentuk high low, tapi bisa kita lihat satu minggu ini terkonfirmasi gagal break garis EMA 50. Dan sebelum juga bisa kita lihat mencoba break gagal, ini kembali melemah. Jadi selalu saya jelaskan untuk teman-teman, apabila kita entry saham downtrend, harus jadikan garis EMA 50 atau 150 yang pada saat itu terpantau jika merupakan resisten, pertimbangkan untuk jadikan itu target take profit apabila gagal break. Karena apabila gagal break masih tetap ada potensi untuk melemah. Dan Akra masih turun 3% lebih ke 1190. Saat ini mencoba untuk menembus harga 1200, saat ini masih berupa daerah support. Dan jika kita perhatikan untuk Akra, bisa kita lihat ini masih terus distribusi yang dilakukan asing
Di broker summary pun ini masih ada distribusi. Jadi untuk AKRA tetap harus hati-hati karena secara teknikal ini juga masih belum oke. Dan candle hari Jumat lumayan solid untuk distribusinya sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke support berikutnya sekitar 1150. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah sekitar 1100 atau harga 1050, misalnya bisa wait and see lihat apakah minggu depan AKRA bisa bangkit lagi atau minimal bertahan di 1200. Jika terpantau kembali lanjut turun buat 1200, secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk mulai membentuk lower low dengan target sekitar 1150. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila gagal bertahan 1200, saya tuh baru re-entry kembali di harga support di bawahnya. Jadi untuk support terdekat saya ada sekitar 1150 dan support di bawahnya di 1100. Tapi untuk teranjang menengah AKRA masih belum oke karena masih belum berhasil break garis EMA 50. Selanjutnya saya juga akan update saham Arto. Arto juga sama, bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50 140 ini juga terkonfirmasi gagal break. Hari Jumat juga kembali melemah turun 4% lebih ke 2350. Dan candle hari Jumat juga lumayan solid. Jadi untuk teman-teman yang masih hold sama Arto misalnya harus hati-hati karena memang untuk teranjang menengah Arto masih belum oke. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba break udah garis EMA ini masih gagal break dan kembali melemah. Di sini pada Desember tahun lalu mencoba untuk bertahan dari rebound dari harga support 2250, berhasil bertahan dari rebound. Tapi mencoba naik di atas garis aman juga masih gagal dan saat ini kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat kemarin, bisa kita lihat asing 3 hari terakhir kembali keluar. Di broker summary pun ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk Arto, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support terdekat di 2300. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy sama Arto, masih bisa coba pantau di sekitar 2250 sampai maksimal 2300 untuk target entry-nya. Karena Arto dan beberapa hari terakhir sudah mulai melemah, sudah mulai terbentuk candle merah, sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi bisa coba pantau di zona target harga ini dari sekitar 2250 sampai 2300. Apabila terbentuk candle hijau, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 2400 sampai target lebih jauh di 2500. Tapi sebagian jaga entry apabila ternyata Arto minggu depan masih lanjut turun di bawah 2300 sampai 2250. Apabila masih lanjut turun, sebagian jaga entry karena Arto ada potensi untuk turun mengetes support di 2200. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.